Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Rizky Perdana dari 9 Putra 1. Di sini saya akan membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, Orde Lama. Orde Lama terbagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa 1945 sampai 1950. 2. Masa 1950 sampai 1959. 3. Masa 1959 sampai 1966. 1. Masa 1945 sampai 1950. Masa ini merupakan masa awal kemerdekaan Indonesia. Di masa ini, penerapan Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pemberontakan yang terjadi pada masa 1945 sampai 1950 yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DI, APRA, Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. A. Pemberontakan PKI. PKI memberontak pada tahun 1948. Musso memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 19 September 1948. Tujuannya adalah merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunisme. B. Pemberontakan Darul Islam. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ingin mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Setelah itu, pasukan Amir Fattah menyatakan bergabung dengan Darul Islam pada tanggal 23 Agustus 1949. Pemberontakan ini segera ditumpas oleh tentara yang didukung rakyat Indonesia. C. APRA. Simon Westerling mendirikan Angkatan Perang Ratu Andil. APRA. Sebagai prajurit, APRA adalah tentara Hindia Belanda. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Tetapi berkat dukungan rakyat, operasi yang dijalankan APRIS berhasil menumpas pemberontakan APRA. D. Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Dia memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NT. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang dan melaporkan diri ke Jakarta dalam 2 kali 24 jam. Namun Andi Aziz menghiraukan ultimatum itu. Karena itu pasukan ekspedisi dikirim untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Andi Aziz. Pasukan ekspedisi berhasil mendarat pada 26 April 1950 dan pada bulan itu juga Andi Aziz menyerahkan diri. E. Pemberontakan RMS. Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Soumokil, mantan Jaksa Agung di NTT. Dalam pemberontakan ini, ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Penerapan Pancasila di Indonesia juga mendapat tantangan dengan perubahan bentuk negara yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Dalam negara Indonesia Serikat, wilayah Indonesia terbagi 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Dasar besar wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Mohatta. Konstitusi yang dipakai adalah Konstitusi RIS. Pemberlakuan Konstitusi Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut UUD NRI tahun 1945. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan
Presiden Soekarno juga menandatangani UUD 1950 dan berlaku sejak 17 Agustus 1950. 2. Masa 1950 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintah. Walaupun dasarnya negara tetap Pancasila, tetapi rumus sila keempat tidak berjiwakan masyarakat mufakat, melainkan suara terbanyak. Dan bidang politik demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. 3. Masa 1959 sampai 1966. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila pada masa ini. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan G30 SPKI pada 30 September 1965. PKI mengubah Pancasila menjadi komunis. Tentara dan rakyat yang tetap mendukung persatuan dan kesatuan NKRI segera menghentikan pemberontakan tersebut. 2. Orde Baru. Masa 1966 sampai 1998. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi rakyat dan mahasiswa hingga terciptanya teritura dengan isi A. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. B. Bubarkan Kabinet Dwi Kora dan unsur-unsur PKI. C. Turunkan harga. Gerakan-gerakan yang dibuat oleh rakyat dan mahasiswa, KAMI, KAPI, KAPPI, KABI, KASI, KAWI, KAGI. Super Semar meminta Letnan Jenderal Soeharto selaku Pangkopkomtib mengendalikan keamanan negara dan membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya yang diperingati sebagai G30 SPKI. 3. Reformasi. Masa 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Gerakan ini disebut dengan Gerakan Reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pergantian pemimpin membuat harapan rakyat atas hal tersebut menguat. Selain itu, hal rakyat untuk mendirikan partai politik baru diberikan, sehingga partai-partai baru pun bermunculan. Pada masa reformasi ini juga dilakukan perubahan UUD NRI tahun 1945 yang bertujuan menyempurnakan aturan dasar negara. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004-2009 dilakukan secara umum dan langsung. Warga negara Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Di sisi lain, meskipun telah terjadi banyak perubahan dalam masa reformasi, masih ada permasalahan yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.